Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi dengan channelnya Dindundol. Kali ini ada yang berbeda. Sebenarnya sih cuma untuk kali ini aja ya, dan beberapa vlog aja yang menampilkan diriku ini. Jadi kan sebelumnya aku kan biasanya cuma di meja-meja aja nih kalau bikin channel YouTube aku itu kan. Karena biasanya tuh berhubungan dengan bikin tutorial-tutorial. Nah, cuman kali ini aku mau bikin vlog tentang ruangan craft aku, dan juga beberapa item seperti bagaimana aku organize semua barang-barang craft aku supaya lebih kelihatan rapi dan tidak berantakan kemana-mana. Dan juga ya mungkin itu sedikit share tips-tips aja ya buat kalian mungkin yang kepengen nyimpen barang-barang craft atau barang-barang hobi kalian gitu daripada berantakan. Dan saya selalu punya prinsip bahwa setiap barang itu harus punya rumahnya masing-masing. Nah, kali ini aku akan jelasin, aku kan banyak nih box-box ini yang aku akan tampilin di depan kalian ini, supaya kalian paham bahwa ini untuk apa aja sih kira-kira gitu. Oke guys, jadi aku mau jelasin beberapa box organize aku yang aku biasa pakai untuk nyimpen barang-barang aku. Seperti kalian lihat ini. Ya, banyak banget ini. Nanti kalau ada beberapa yang linknya kalian bisa beli di mana, nanti aku akan kasih tahu. Ini aku kasih lihat dulu sebagai gambaran. Nah, ini jadi box pertama aku ya. Ini aku waktu itu karena lihat seseorang pakai box ini, aku suka banget, terus aku cari, ternyata aku dapat ini di S Hardware. Jadi pas kita buka gini nih, aku seneng banget karena dia ada tingkatannya. Jadi ada tingkatannya seperti ini. Jadi lumayan banyak untuk bisa nyimpen-nyimpennya, space-nya gitu ya. Jadi barang-barang kecil biasanya aku taruh di atas. Kalau kayak gunting-gunting, aku taruh di yang paling bawah ini. Nah, kalau yang perintilan-perintilan kecil gitu, aku simpen nih di sini. Kayaknya untuk lebih jelasnya, aku akan shoot lebih dekat ya. Nah, jadi ini penampakan lebih dekat untuk boxnya. Seperti ini, jadi dia ada yang bagian atasnya nih. Oke, tuh biasa aku taruh ini, alat-alat yang agak kecil. Terus kalau yang besar-besar, kayak penggaris atau rotary cutter atau gunting, aku taruh di sini. Jadi aku seneng banget sama box ini karena bener-bener yang kalau misalnya aku mau ngajar gitu, aku bisa bawa langsung semuanya barang-barang perlengkapan aku di satu toolbox ini. Ini sebenarnya sih mungkin untuk perkakas kali ya kalau di SRT itu, cuman aku pakai buat craft. Dan juga jadi beberapa barang craft aku ini, maaf ya ini udah agak-agak lusuh ya penampakannya karena udah lama banget. Ini juga aku suka, ini ada skat 3 gitu. Ini kalau yang box-box seperti ini kalian bisa beli di S Hardware ya. Sangat manfaat banget. Jadi bisa dibagi 3 gitu. Misalnya bagian aku nyimpen untuk jarum, untuk apa, aku pisahin semuanya. Dan ada satu lagi, ini aku juga nyimpen peralatan yang sering aku pakai kalau aku lagi jahit di rumah. Nah, ini aku beli di Miniso ya. Di Miniso aku seneng banget karena ada pegangan sampingnya. Sebenarnya aku lihat ada di Shopee atau Tokopedia ya, di online shop gitu yang jual model-model seperti ini tapi yang agak polos-polos gitu, tapi bedanya nggak ada pegangan samping aja. Ini aku suka. Jadi kalau pas aku naruh gitu di rak gitu, aku bisa tarik kalau aku pas lagi mau ngambil sesuatu. Ini biasanya aku taruh sesuatu yang sering aku pakai, kayak gunting-gunting, penggaris, pokoknya sering aku pakai. Dan biasanya kalau aku jarang pakai, aku taruh di box yang seperti ini. Dan box yang seperti itu juga bisa aku bawa untuk kalau aku pas lagi ngajar keluar, biar aku nggak repot, aku bawa. Nah, ini pokoknya yang sering aku bawa. Ini aku belinya di Miniso. Harganya kalau nggak salah sekitar 60.000 ya. Ukurannya nggak terlalu besar sih, tapi oke, cukup lah buat aku yang ini. Nah,
Satu lagi ini box aku nyimpen pola-pola aku. Nah, jadi ini ada box yang aku biasa simpen pola-pola aku, dan ini biasanya pola-pola yang sering aku pakai. Jadi kan aku punya beberapa pola yang sering aku pakai dan juga jarang aku pakai, dan itu aku pisahin. Kalau ini box ini aku simpen beberapa pola boneka yang memang sering aku bikin. Dan kalau ini box yang ini sebenarnya cuma keranjang buah ya, dan ini aku simpen khusus pola-pola yang jarang aku pakai ini. Nah, ini aku pola-pola ada beberapa yang aku simpen jadi di namanya apa sih nih, file-file apa ya, oke, yang buku itu dalamnya ada plastik filenya, jadi kalau misalnya aku mau nyari nggak terlalu susah. Jadi ini kan kalau dalam plastik-plastik ini masing-masing pola itu aku simpen dalam masing-masing plastik biar nggak susah nyarinya kalau aku pas mau bikin seperti ini. Ini salah satu tips and tricks aku ya untuk nyimpan pola-pola supaya nggak susah nyari. Seperti ini. Biasanya kalau aku dapat pola-pola dari luar, aku beli pola di luar, atau aku nyimpan pola apa aja yang supaya kalau nyarinya tuh nggak ribet. Nah, kalau ini box yang memang waktu itu aku beli, kalau nggak salah ini juga produknya Miniso. Aku beli di Shopee, apa online Shopee atau Tokopedia, aku lupa. Nanti kalau ada linknya aku akan kasih, semoga masih ada karena waktu itu barangnya masa tinggal dikit ya. Jadi aku simpen nih pola-pola ini, jadi aku simpen nih di dalam plastik gitu setiap pola ya kan, jadi biar nggak susah. Misalnya nih pola boneka atau pola baju apa gitu ya, aku simpen per plastik seperti ini. Baju tidur sendiri, baju dress sendiri, seperti itu ya. Ini aku suka banget sama boxnya karena bagus, cuman masalahnya satu aja, ininya apa, tutupnya dia nggak bisa ngeklik gitu. Jadi kalau misalnya untuk cuman simpen di satu tempat gitu aja oke, tapi kalau misalnya untuk dibawa-bawa dia nggak, pertama juga nggak ada pegangannya, dan kedua dia tidak ngeklik, beda dengan yang satu ini. Sebentar ya. Nah, kalau ini kotak box apa ya, untuk donat kalau nggak salah, tapi donat sebenarnya yang ini yang satu nih ya, tapi ini box kue juga sama sih. Ini biasanya aku nyimpen beberapa wall yang khusus aja sih. Ini aku simpen di tempat khusus donat gitu. Ini kan harga terjangkau ya dan bisa beli di pasar. Ini juga bisa buat nyimpen pola. Ini aku biasanya buat nyimpen kayak pita-pita, tali-tali. Nah, ini aku nyimpen untuk tali-tali gitu biar nggak tercecer-cecer. Jadi kalau pas mau nyari untuk tali-tali seperti ini nih, aku simpen di sini. Kalau pita itu ada khusus lagi, tapi yang pasti bisa simpan seperti ini. Nah, ini untuk mata-mata boneka, ini udah lama banget ya, jadi agak kusam gitu, tapi sayang kan dibuang juga. Dicuci juga warnanya juga nggak bisa balik seperti semula, kinclong-kinclong gitu. Jadi aku simpan buat khusus tali-tali. Nah, ini juga sama, ini box-box kue gitu kayaknya ya. Ini biasanya aku nyimpen untuk pola-pola buku-buku import aku. Ini kan beberapa buku import aku. Polanya biasanya aku nggak masukin dalam buku, biasanya aku simpen khusus di box seperti ini. Karena kadang kalau aku taruh situ anak-anak suka mainin dan suka hilang-hilang polanya. Jadi aku save di sini. Ini pola khusus buku import. Nah, ini yang perintilan-perintilan, box-box kecil seperti ini aku buat perintilan-perintilan. Nah, ini aku simpen untuk perintilan-perintilan apa? Boneka aku, kayak sepatu-sepatu boneka. Ini yang aku beli ya, beli dari online shop gitu. Ini juga sisir-sisir boneka, aku senang banget mengumpulkan sisir boneka, sepatu, tas-tas gitu, pernak-pernik boneka. Jadi kalau aku pas buat foto-foto boneka gitu, ini ibaratnya apa ya, kayak aksesorisnya lah. Terus ini juga aku lagi seneng banget kalau ketemu sisir-sisir yang bisa buat nyisir boneka. Ini rambut boneka aku beli, ini kebetulan kemarin aku beli ini di apa namanya tuh, Mr. DIY. Pas kebetulan dapat lagi murah banget harganya, cuman 10.000. Cuman 10.000 udah dapat lengkap kayak gini. Aku langsung borong, kebetulan sisa 7.
Jadi ini semua pernak-pernik aku taruh di sini. Ini juga ada karet-karet untuk rambut boneka aku simpan. Pokoknya semua pernak-pernik aku taruh sini semua. Sepatu-sepatunya ya aku simpan sini. Soalnya kalau aku simpan sembarang di sini banyak banget bocah-bocah yang suka banget iseng banget gitu ya. Ya namanya bocah ya, wajar ya Bu. Jadi kalau kita jangan marah-marah. Nah, ini ada juga, ini aslinya sebenarnya tempat beras. Tempat beras. Cuman karena aku suka banget, aku taruh kain-kain yang kecil-kecil. Ya. Biasanya kalau misalnya aku ada proyek setengah jadi yang udah aku guntingin, tinggal aku jahitin, aku taruh sini. Ini waktu itu aku belinya di Daiso. Daiso itu satu harga ya. Nah, ini box lama aku ya. Dulu nih kalau nggak salah belinya di, nah ini aku beli di S Hardware. Ini apa? Isinya manik-manik gitu. Aku juga lupa dulu suka bikin apa gitu buat manik-manik ini. Ini aku simpen di sini, jadi aku nggak pusing-pusing nyarinya. Yang aku suka ini kan banyak skat-skatnya ya. Skat-skatnya gitu. Aku seneng banget dan praktis banget. Dan ini yang keren lagi, dia bolak-balik. Jadi ada dua. Tuh. Jadi semua manik-manik aku simpan aja dalam sini. Ini dulu manik-maniknya aku beli di kota. Aku dulu senang banget bikinin, padahal juga sebenarnya aku jarang make ya. Nah, ini dulu bekas box mainan anak aku waktu beli mainan apa ya, mobil-mobilan tuh apa. Ini aku simpan juga beberapa project yang udah aku potong-potongin tapi belum aku jahit-jahit. Nah, ini ada laci-laci. Maaf ya karena warnanya udah bukan warna-warna yang glowing lagi kan, ini semuanya barang-barang lama banget. Di sini aku nyimpen rambut-rambut sintetis boneka aku. Dulu sih sebenarnya aku taruh barang apa gitu, cuman karena tadi aku nggak mau pakai, tapi dipikir-pikir sayang juga ya barang-barang seperti ini kalau kita nggak pakai lagi. Ternyata bisa aku gunain juga buat nyimpen perintilan craft gitu, kayak rambut-rambut boneka sintetis ini. Aku simpen di sini, jadi nggak pusing nyarinya. Yang warnanya coklat-coklat, warnanya agak pink-pink, aku beda-bedain. Terus kalau untuk benang-benang biasanya aku taruh di sini, box biasa aja sih. Nah, ini laci-laci ini aku dulu belinya di S Hardware. S Hardware itu menurut aku adalah surganya banget kalau kamu cari box-box seperti ini ya. Yang unik-unik deh pokoknya untuk tempat perintilan craft-craft kalian atau tempat hobi-hobi kalian gitu ya. Nah, tadinya ini aku nggak, ini sih aku waktu itu nyimpen kancing-kancing aja. Tadi kancing ini aku taruh di yang kompartemen yang ada sekat-sekatnya gitu, cuman sekarang aku taruh di laci-laci. Maaf ya ada suara-suara anak kecil, nggak bisa disuruh diam, apalagi tuh yang ada suara tembakan-tembakan itu. Nah, ini aku kancing-kancing ini karena aku punya kancing-kancing yang beragam nih. Ada kancing yang model seperti ini, ada kancing bungkus, ini kancing yang ada besar-besar gini. Nah, ini juga ada kancing yang modelnya seperti ini. Ini aku pisahin karena tadinya sih aku satuin gitu dalam satu tempat ya. Tapi ketika aku nyari, aduh aku susah banget ya, kayak harus bahasanya apa, ngodok-ngodok lah bahasanya gitu. Ini buat perintilan kayak ini apa, peniti. Ini juga yang kancing bungkus yang kecil. Nah, aku lanjut lagi ya. Sorry tadi aku skip karena
ribut sekali bocah-bocah di ini. Nah, inilah kancing-kancing yang seperti ini juga aku pisah. Ini perintilan-perintilan. Yang kancingnya jenisnya mini-mini aku taruh sini juga. Nah, ini ada mote-mote. Ini kosong, gak ada isinya. Ini buat kancing hitam biasa. Ini kancing kayu. Ini mata boneka. Nah, mata boneka. Ini mata boneka ini bisa kalian cari di Nayo Collections ya, FB-nya ya. Ini kancing baju. Ini bisa untuk mata boneka juga ya, yang kecil. Zaman dulu waktu aku masih main boneka flanel. Terus ini karet-karet aku simpan juga di sini. Itu segigi juga. Pokoknya untuk yang perintilan kecil-kecil aku taruh di sini. Nah, untuk beberapa box-box yang besar aku akan tunjukin lagi ya. Nah, ini untuk rak buku aku biasa khusus untuk beberapa buku import aku simpen untuk di rak sendiri ya. Ini aku beli rak ini di Shopee juga. Wah, terus ini rak buku yang campur-campur. Nah, ini juga ada beberapa alat-alat yang besar-besar nih. Aku taruh di sini. Ini dulu keranjangnya singkat aku beli di Daiso. Daiso juga lumayan bagus-bagus. Warnanya aku suka. Terus ini kalau kain-kain aku taruh di box-box seperti ini nih. Aku beli box ini di Shopee. Nanti kalau ada linknya aku kasih. Jadi aku simpen kain-kain aku di sini. Ini beda-beda jenisnya hampir sama, cuman tutupnya nih, dia enaknya aku sukanya dia bisa didorong ke dalam gitu. Ini aku simpen beberapa kain yang jenisnya motif bunga-bunga dan motif yang polos aku simpen di sini. Nah, ini aku simpen, sebenarnya boneka aku nggak simpen di sini ya, cuman karena takut anak-anak tadi aku habis bikin, takut anak-anak jahilin, jadi aku buru-buru masukin sini dulu. Terus ini motif yang khusus bunga-bunga, motif yang polkadot, yang motif-motif dasar lah pokoknya, yang ini aku simpen sini. Nah, ini tutupnya bentuknya dibukanya begini ya. Aku senangnya ini transparan sih, cuman kalau untuk gaya tutup sebenarnya aku lebih suka yang hijau ini, bisa begini ya, jadi nggak pusing. Ini ukurannya lumayan, masuk beberapa motif kain, beberapa banyak kain tuh lumayan deh. Ini kain-kain yang motifnya agak gambar-gambar nih, ada gambar-gambar yang kayak Snoopy apa, ini aku taruh sini. Ini sama jenisnya, ini sama yang ini. Oke, aku mundur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang size smallnya hampir sama dengan yang bentuk yang transparan, tutup transparan itu, cuman dia ini size smallnya. Ini aku beli di Shopee juga. Ini aku simpen buat baju-baju boneka yang aku buat. Aku stok baju boneka. Pokoknya kalau aku buat, aku simpen beberapa baju yang belum aku pakai di boneka aku simpen sini deh. Aku simpen sini, jadi kalau aku nanti cari-cari bajunya aku nggak pusing. Nah, terus ini model-model box lawas ya. Ini aku simpen boneka yang setengah jadi. Tuh ya, ini jadi sebenarnya udah ada bajunya tapi belum aku, ada yang mungkin masih harus aku betulin, jadi aku simpen di sini. Terus ini ada juga nah, ini boneka-boneka yang sebenarnya udah, ini perintilan-perintilan aku sebagian aku taruh sini juga nih. Ini boneka-boneka yang udah jadi, yang udah dibajuin, yang nggak perlu dikoreksi-koreksi lagi. Ini aku simpen di sini di box yang khusus biar nggak nyampur. Kalau di situ kan box yang tadi itu
beberapa boneka yang mungkin bajunya belum aku kasih velcro-nya. Ini aku simpan. Aku memang nggak pajang-pajang ya, karena aku takut debu pertama, jadi kotor. Ini boneka ini kebetulan tangannya putus, aku belum betulin. Ini aku simpan, jadi nanti ketika aku mau foto tinggal aku simpan sini. Nah, ini pernak-perniknya simpan sini. Nah, ini juga salah satu box yang aku suka. Ini ukurannya besar banget, dan yang aku suka itu adalah dia bisa bukaan atas, bisa bukaan depan. Jadi ini aku khusus untuk nyimpen body-body. Nah, ini kalau aku mau, enaknya kalau ditumpuk kan kita bisa buka dari depan ya. Seperti ini. Jadi ketika aku tumpuk, dia lebih enak. Yang bukan depan ini cukup istilahnya lebih gampang lah kalau kamu mau ngambil barangnya. Nah, ini boxnya hampir sama, cuman beda. Aku belinya yang atas ini aku beli di Miniso, yang bawah ini aku beli di Shopee, harganya lebih murah. Yang bawah ini ukurannya sama sih sebenarnya sama yang Miniso punya, cuman kalau diperhatikan bedanya tentu beda. Bahannya sebenarnya kurang lebih sama ya, dan pongkosnya juga sama, cuman kalau yang Miniso ini depannya full transparan, kalau yang di Shopee ini sebagian aja. Jadi aku suka sih untuk harga, tentu untuk aku lebih suka yang lebih murah tapi dan kualitasnya sama. Cuman yang transparan ini aku juga suka karena aku lebih suka yang kelihatan begitu. Ini juga kelihatan, jadi ketahuan barangnya aku simpen apa. Dan kalau disusun seperti ini aku nggak pusing ngangkat-ngangkat. Kalau mau ambil tinggal aku buka depannya aja, resletingnya, jadi nggak susah. Terus ini yang di bawah juga sama, ini boxnya tentu lebih kokoh dan lebih besar pastinya. Ini aku beli di Shopee juga, mereknya Olympus. Ini aku suka banget. Jadi ini sebenarnya seperti box yang model biasa aja, cuman sekarang tuh aku senangnya ini ada bukan depannya. Jadi ketika kita mau ambil barangnya lebih gampang. Tuh, dia ada penguncinya. Ini aku simpen wall-wall aku. Jadi sebelumnya wall-wall aku ini kan awalnya taruh di gudang, taruh di rak-rak seperti ini kan. Cuman pas udah lama gitu aku mau rapiin, ternyata wall-wallnya jadi kurang bersih. Aku tuh jadi waduh, kok jadi sayang banget kan, karena beberapa wall itu kan harganya nggak murah ya. Kalaupun dia murah juga kan sayang, jadi nggak bisa kepake lagi kalau warnanya udah agak kusam gitu. Jadi aku simpan wall-wallnya di sini. Akhirnya aku pikir udahlah, harus ada box khusus untuk nyimpen wall. Jadi ini aku simpen di box seperti ini. Nah, yang box merah ini aku simpen khusus bahan-bahan kaos. Nah, bahan-bahan kaos aku ini aku pisahin dengan bahan-bahan yang lain, karena kan setiap bahan itu kan punya karakteristiknya. Karena ini juga jumlahnya sudah mencukupi, bisa dalam satu box, jadi aku simpen di box khusus aja. Jadi katun tersendiri, bahan kaos tersendiri, biar aku nggak susah juga nyarinya. Nah, ini khusus renda-renda, karena aku punya banyak banget renda-renda. Sekali lagi, kalau dulu aku simpen cuman gitu doang di gudang, kayak di box-box buah gitu. Lama-lama jadi nggak bersih gitu ya. Jadi ini aku mau kasih lihat. Jadi ini boxnya bisa dibuka dari depan dan juga bisa dibuka dari atas. Ini bisa banget buat nyimpen-nyimpen selimut ya.
besar. Memang sebenarnya orang kalau iklannya sih buat nyimpen selimut, cuman karena aku pikir ini aku bisa buat nyimpen barang-barang craft aku, sangat useful banget ya, bermanfaat banget. Nah, jadi itu adalah ringkasan dari beberapa tempat bagaimana how I organize barang-barang craft aku ya, supaya barangnya nggak susah aku cari, karena kalau udah pusingan aku terus harus nyari-nyari lagi, aku pusing juga kan. Jadi aku pikir kita harus simpan baik-baik. Jadi ini sekedar gambaran ruang craft aku. Ini aku ngecraft di kamar aku. Jadi ini meja yang biasa aku bikin, aku jahit, terus juga aku ngevlog ya. Ini semuanya tempat jadi satu deh, tempat kamar tidur juga dan juga tempat ngecraft. Tadinya sebenarnya aku udah ada satu ruangan khusus sih untuk aku simpen barang-barang craft aku, dan juga rencananya mau buat ruangan craft, cuman karena aku juga judulnya lebih sering di kamar, aku pikir kayaknya sayang juga ya kalau misalnya dan anakku kan sering main di kamar, aku pengennya tuh tetap bisa ngawasin gitu sambil aku kerja sambil ngawasin. Ya udah, jadinya aku lebih milih untuk ruangan craft aku itu di kamarku juga. Jadi ini ada seperti kayak dua ruangan gitu, yang satu ruangan untuk tidur, yang satu lagi ruangan untuk ngecraft. Ini jadi satu ruangan gitulah pokoknya. Ini pokoknya ruangan craft, ini ruangan main anak aku, jadi satu. Jadi sambil aku kerja sambil aku liatin anak. Kalau pas lagi di kamar sih dianya ya. Oke, kira-kira begitulah gambaran dunia crafter ya, dunia crafter yang yang memang bekerja sambil melihat anak. Jadi kalau mau dibilang apakah saya bosan menjalani hidup ini dengan hanya berada di kamar terus, tentu saja tidak ya, karena ini menyenangkan juga sambil kita bikin, kita bisa menghasilkan uang dari rumah. Saya bersyukur aja bisa jadi ibu rumah tangga yang masih bisa kerja dari rumah, dan semoga ibu-ibu di luar lainnya juga tetap punya semangat ya. Apapun profesi kalian, kita harus tetap semangat menjalani hidup ini dan jangan pernah menyerah. Dan saya selalu ingat pesan dari siapa, Bill Gates atau siapa, saya lupa lah, pokoknya orang-orang luar itu, dia pernah bilang bahwa saya memulai bisnis saya dari garasi rumah saya. Jadi kalau kalian mau mulai bisnis apapun itu, gak usah nunggu kalian harus punya gedung, punya kantor, atau tempat usaha yang besar, tempat yang harus kalian sewa. No, kalian bisa kerjain semua itu dari rumah kok. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial, terus kalian bisa jualan online lewat Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak ya kan. Jadi semua itu banyak cara lah. Jangan pernah bilang bahwa saya nggak bisa cari uang dari rumah dan saya harus sewa tempat. Enggak juga, karena banyak orang-orang besar yang saya lihat mereka sukses dari rumah mereka sendiri. Dan sekarang ketika mereka besar ya, mereka baru punya gedung atau kantor lah, tapi semuanya start from zero. Oke, selamat berkreasi dan juga selamat berjuang ya di era pandemi ini. Jangan menyerah hanya karena ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Kita semua pasti ada jalan keluar selama kita terus berjalan dan tidak menyerah ya. Salam sehat. Assalamualaikum teman-teman.